Saya SD-nya yang bukan yang di situ, SD satunya lagi, yang di sebelah sana. Dulu masih SD 48. Jadi lapangan bola kaki. Lapangan bola kaki. Tapi yang sebelah sana ya, yang agak jauh ada pendakian yang apa? Arah ketujuh. Ya, arah ketujuh. Nah, yang di SD. Nah, saya dulu SD situ, ibu-ibu. Saya di Meranti Baru. Nah, saya tamat. Alhamdulillah hari ini kegiatan peer teaching sudah bisa dikatakan untuk presentasi dari setiap peserta sudah selesai. Tinggal lagi bagaimana eh, apa refleksi mungkin memerlukan di sini. Yang saya katakan seperti kemarin, refleksi ini adalah upaya kita melihat apakah tampilan Bapak Ibu semua itu sudah pada titik di mana baik. Kalau sudah baik, itu tetap pertahankan sebagai bagian dari kegiatan apa namanya aktivitas Ibu Bapak sehari-hari. Dan kalau masih ada yang belum, mungkin menjadi pertimbangan ke depannya. Masih ada lagi nih tahapan-tahapan lain dari kegiatan PPG kita, masih ada PPL. Dan itu menjadi bentuk penilaian juga pada akhirnya. Jadi mudah-mudahan dengan tahapan ada refleks setelah kegiatan peer teaching, Bapak Ibu mempertimbangkan masih ada perbaikan dan ke depannya akan menjadi lebih baik dan mungkin akan dimanfaatkan, memberikan makna bagi pengembangan profesional Bapak Ibu semua. Gitu ya Bapak Ibu semua ya? Iya, Bu. Ya, baik. Untuk kegiatan refleksi ini mungkin sebaiknya kita mulai dari Ibu Suryati karena Ibu Suryati ini biasanya sudah banyak mencatat beberapa hal yang detail sekali. Detail-detail sekali terkait bagaimana Kemudian kita lanjut ke Pak Sodri, SMA juga. Mana Pak Sodri? Pak Sodri, masih adakah? Oh, masih. Ya. Kalau tidak ada, tidak saya lanjutkan ya. Pak Sodri ini SMA. Oke, untuk pendahuluan bagus, mengkondisikan kelas juga bagus, menanyakan kabar juga tadi ya. Cuman ada yang perlu diperhatikan Pak Sodri, mengingatkan materi sebelumnya tadi sepertinya tidak ada ya. Tidak ada tadi saya perhatikan ya. Kemudian alat peraganya juga sudah bagus ya. Materi untuk selanjutnya juga tidak disampaikan tadi ya. Tahu-tahu udah selesai aja. Terus anak bengong nanti nyampe rumah. Apa minggu depan kita materi apa ya? Nah, jadi harus kita sampaikan ya. Seperti Bu Anita tadi disampaikan materi selanjutnya apa yang harus kita bahas. Jadi anak tuh ada persiapan. Seperti itu. Pak Sodri ya. Kalau untuk pembukaan sudah bagus ya, cuman mengingatkan materi sebelum dan sesudahnya tadi belum ada. Alat peraganya juga sudah bagus tadi, sudah keren lah ya. Kemudian Pak Sodri ini kalau jadi siswa kayaknya semangat nian itu. Bagus Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempresentasikan dari kemarin ya sampai sekarang saya perhatikan itu Pak Sodri itu sangat membantu sekali dengan berjalannya kelancaran kita di teaching ini. Karena Halo, bisa? Ya, ada yang mau diumumkan? Ya, ada yang mau saya tambahkan sedikit. Kayaknya kalau nggak salah yang saya lihat di halaman LMS dosen mungkin itu kan ada nilai review ya Bapak ya. Ya. Nah, Review tugas ya. Ada review ini tugas itu. Kalau nggak salah itu seharusnya kita review kan hari ke-17-18. Iya. Cuman tadi saya sudah tanyakan ke Prodi bagaimana sistem reviewnya. Katanya apa kalau sambil jalan sekarang bisa langsung di-review kan karena kalau misalkan mengandalkan 2 hari untuk mereview 8 LK dan harus 2 hari itu nanti tidak kejar Pak itu. Karena nilainya dia langsung 2 hari itu selesai, 2 hari itu stop jadi tidak bisa ditambah waktunya karena setelah review akan berganti ke peer teaching-nya. Ya. Ya, jadi reviewnya bisa dari sekarang, misalkan dari LK review tugas siapa yang sekiranya masih kurang, bisa langsung diperbaiki di tugas reviewnya nanti gitu. Jadi bisa terisi untuk nilai reviewnya. Kalau misalkan ada yang belum lengkap atau yang masih kurang.
Tidak diperiksa lagi satu persatu kalimat-kalimat kata-katanya. Jadi memang tata tulisnya itu masih belum rapi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, untuk selanjutnya itu yang dirapikan ya Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian penilaian kami yang kelima itu tentang originalitas tugasnya Bapak Ibu. Mungkin tahu ya di sana ada berapa persen ya. Kan kemarin ada juga yang ngecek ataupun Bu, saya ini tugas buat saya sendiri, saya ngetik sendiri. Nah, makanya presentasinya 0, tetapi ternyata nggak boleh 0. Bagaimana ini Bu? Gitu ya. Kemudian ada juga di situ sudah tik Bu, ternyata plagiat presentasinya banyak. Nah seperti itu Pak. Ada 5 poin tadi Bapak Ibu yang kami nilai ya dalam tugas Bapak Ibu ini dari LK1 sampai LK8 ya Bapak Ibu. Jadi ini review pertemuan pertama kita. Nah, dari LK1 sampai LK4. Mudah-mudahan selesai sampai nanti. Coba Bapak Ibu, buku tugas yang pertama perangkat pembelajaran ya, yang pertama yaitu analisis struktur kurikulum TP, TP, dan ATP. Coba Bapak Ibu buka lagi. Kemudian penampilan yang ketiga Ibu Anita. Mana Ibu Anita? Ya, Bu. Nah, Ibu Anita. Ibu Anita ini malah kayak masih seperti anak SMA itu. Nah, saya yakin mana guru, mana siswa kalau di sekolah hanya itu sama aja tuh. Pokoknya kalau guru SMA seperti itu Bapak Ibu ya. Awet muda guru-gurunya. Ya. Tuh, malah dikira umurnya 30-an, 20 tahun. Padahal sudah 40 tahunan. Nah, tuh. Pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya umurnya ini padahal sudah 40 tahunan. Ya, sudah tua. Seperti itu. Tapi mereka nggak percaya. Itu kalau ngajar SMA Bapak Ibu ya. Apalagi guru-guru SD. Guru SD saya juga masih ini. Ya. Ibu Anita, dari Bungo ya? Iya, Bu. Ini saya perhatikan yang dari Bungo ini semangat-semangat nih. Ya. Kemarin Ibu, siapa itu? Dari Bungo juga, Ibu Urba. Dari Bungo Iya, Bu. juga ya? Iya, Ya. Bu. Oke, bisa kita belajar dengan ibu-ibu ini yang semangat. Ya. Jadi untuk pembukaan, Ibu Anita sudah bagus, mengkondisikan kelas dulu. Betul, kita kondisikan kelas, Bapak Ibu, apalagi yang ngajar SMK, SMA. Yang duduknya ya, petantang-petenteng kan SMA SMK itu Bapak Ibu ya. Duduknya kursi kemana, meja kemana, pena kemana. Kita kondisikan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung tuk-tuk-tuk belajar ini. Jelaskan. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita ini yang kita hadapi ini bukan bukan benda mati ya. Kita ini menciptakan nanti. Oke, kita lanjut kelima, penampilan kelima. Pak Saidil Muammar. Mana Pak Saidil Muammar? Ibu. Iya. Mana Pak Saidil Muammar?
Semangat, Semangat, Pak. Pak, semangat. Bapak, maaf, Bapak adalah masih demam ya, Pak ya? Atau gimana, pusing atau apa, Pak? Mikir, Bu. Tidak Mikir cemas apa dulu? di sinyal, Bu. Ini Sinyal, tiga mikir kali terpental sinyal. saya, yo Bu. Yo, Oh, pikiran udah. sinyal tadi itu takut Kalau terpental gagal. itu yang dipikirkan Bapak. Pak, kalau Banyak sinyalnya udah konsep-konsep yang ketemu, dibuat, Bu, Pak. tapi Iya, hilang gagal. Bapak, Bapak sudah kelihatan Bu Dewi nih. Ya udah, jangan dipikirkan lagi sinyalnya, toh, Pak. Tadi saya perhatikan Bapak ini Bu, apa sakit, apa mikir, oh ternyata terjawab sudah Bu Dewi, ternyata Pak Saidil itu memikirkan sinyal. Ya, 3 kali saya terpental Kayak orang tadi, Bu. lapar, Pak Yo. Saidil, Bu. Kayak orang lapar. Iya, ternyata bukan saya saja ya. Saya dari awal tadi ada apa Pak Saidil? Nanti dikhawatirkan pingsan atau gimana gitu. Saya khawatir loh Pak ya. Karena betul Bapak Ibu, jangan dikira ini hal yang sepertinya nggak serius, tapi serius Bapak Ibu. Tahun kemarinnya lagi Bapak Ibu, ada ketika ujian micro teaching yang jatuh dari tempat duduk itu, yang sampai sore Bu Dewi, sampai sore nggak Ya. ada kabar. Maghrib kemudian kita lanjut ke yang kedua, Bapak Joko Satria. Mana Pak Joko? ada, Bu. Pak Joko. Iya Pak Joko, ngajar SMK ya Pak ya? Iya, Bu. Ya, ini saya perhatikan banyak guru-guru yang sekarang ini yang tampil itu ngajar SMK, SMA. Sama dengan saya Bapak Ibu ya. Ngajar SMK, ini SMK. Dari pembukaan tadi sudah bagus, semangat, kemudian keadaan siswa juga sudah kooperatif, bagus ya Bapak Ibu ketika jadi siswa, semangat-semangatnya. Kemudian ada tadi menanyakan kabar, itu sangat penting Bapak Ibu, jangan dilupakan ketika kita masuk dalam keadaan apapun, tanya kabar anak. Karena sekarang apalagi anak SMA, anak SMK, itu ketika kita lihat satu persatu, itu beban mereka ya. Bahkan ketika kita lihat ekspresi mereka, itu seperti emak-emak yang cewek ya, seperti emak-emak yang lagi memikirkan beban hidup. Anak-anak sekarang ya saya perhatikan. Nah, terus yang cowok, ya yang laki-lakinya, ini seperti udah apa ya, tidak diperhatikan lagi bagaimana penampilannya ya. Bahkan anak-anak sekarang, maaf ngomong ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari dari luarnya itu bahkan usianya itu tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Bahkan mana guru mana. Oke. Kita lanjut Bu Salfitri. Bu Salfitri ini yang terakhir ya? Tuh, terakhir. Oke. Bu Salfitri mana? Oke, Bu Salfitri yang terakhir. Bu Salfitri ini bagus ya. Tadi awalnya bagus, ada nanya kabar, PPT-nya juga sudah bagus, pembawaannya juga senyum terus dari awal ya. Senyum-senyum sampai saya sama Bu Dewi juga senyum-senyum akhirnya ya, karena menyimak Bu Salfitri tadi. Dari awal ya, senyum, gimana kabarnya nak? Senyum ya sampai terakhir ya, santai ya, pembawaannya santai. Kemudian materinya juga ini berkaitan SMA, ngajar SMA juga Bu Salfitri ya. Iya Bu Salfitri ya. Iya ngajar Iya, Bu. SMA. Tadi juga dijelaskan secara detail ya. Terus dikaitkan dengan lebih bagus lagi Bu ya. Kalau materi ini kan tentang pergaulan bebas juga ya Bu Sawitri ya. Nah, itu kita kaitkan dengan orang tua Bapak Ibu. Ya. Di materi nggak ada, tapi itu ide kita. Coba nak sekarang tuh renungkan bagaimana orang tua kalian yang lagi mengkong, coba jatuh di sana, kalian cengangas-cengingis di sini, ya, pacaran di sekolah, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ingatkan anak tuh perlu seperti itu, ya, biar dia itu sadar. Anak-anak sekarang kan nggak sadar kalau orang tuanya tuh lagi bersusah payah di belakang mereka.
5 PPRA. Sepertinya kita masih sama ini Bu Wali kelas 6 hari ke depannya Ibu Guru Pamong gitu. Baik Ibu. Ya, nah di maghrib ini ya, jelang Isya ini, nah itu Isya sekarang kita akan review tentang modul TIPEK dulu Bapak Ibu, baru nanti sinkronisasi dan penyamaan persepsi untuk P5 PPRA. Untuk lebih detail dan dalamnya pembahasan modul ajar dan video pembelajaran, nanti itu mungkin akan lebih banyak disentuh atau di review oleh Ibu Guru Pamong gitu ya, karena saya dapat arahan juga dari pengelola PPG. Nanti itu yang lebih mudeng-mudeng itu ya modul ajar itu ada pada Guru Pamong gitu ya. Kemudian juga mungkin saya juga mohonkan nanti ada tambahan saran barang. Kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kepada loyo? Bu, ya. Kecapean kali ya Bu. Saya kalau ngajar kayak gini siswanya loyo, saya suruh bubar, keluar kamu. Gimana Bapak Ibu? Ya, semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Kan harapannya ini besar nanti, tinggi kan, harapan ke depannya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Karena Ibu dosen kita dan saya juga sudah melaluinya. Dan dulu prosesnya lebih dari ini Bapak Ibu. Format tidak dikasih, kisi-kisi tidak dikasih ya. Taunya suruh ngerjakan tugas. Nah, untuk sekarang itu lebih mudah, format dikasih, kisi-kisi dikasih, jadi lebih mudah Bapak Ibu dan lebih simpel ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Ayo semangat. Sepertinya pada ngantuk atau gimana ini Bapak Ibu semua. Ya, Ibu dosen kita udah semangat nih, wali kelasnya semangat, saya juga semangat. Kalau Bapak Ibu semua pada ini ya gimana ya? Oke, tetap semangat Bapak Ibu ya. Apapun itu yang terpenting kita mau belajar terus-menerus. Nah, itu ya. Ya Pak Wartono, usia kita bukan menjadi hal penghalang untuk selalu belajar. Dan UP, saya pesan lagi untuk Bapak Ibu semua, UP, tidak apa-apa lah. Nanti kalau memang lulus ya pasti lulus. Enggak, Bapak Ibu. Ya, itu udah saya tandai itu berapa tahun sebelumnya. Ada mahasiswa yang bilang seperti ini. Tidak apa-apa lah, lantaklah situ. Nanti kita lulus. Ada yang seperti itu. Ternyata dia yang ngomong seperti itu tidak lulus, Bapak Ibu. Kok Bu Suryati tahu? Tahu, karena temannya itu menyampaikan ke saya japri, Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa yang tidak lulus ini si A, si B. Terus menyampaikan, iya Bu Suryati, ketika itu dia ada ngomong gini-gini. Oh iya. Nah, jadi itu sebagai pembelajaran kita semua Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap apa ya kalau bahasa Jawa itu, jangan mengentengkan dan menyepelekan. Nah, bisa jadi karena ucapan kita menyepelekan dan mengentengkan dan berdampak ke diri kita, ya. Nah, itu mudah-mudahan namanya ujian Bapak Ibu sekali sajalah. Masa ujian terus-menerus, ya? Nah, kita dalam kehidupan nyata saja ujian terus-menerus saja. Mau Bapak Ibu? Mau nggak kira-kira? Dalam kehidupan nyata. Nah, dalam UP masa harus ujian terus? Ada teman saya, Bapak. Yang terpenting adalah Bapak Ibu mengerjakan tugas, berikan yang terbaik. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi tadi malam kan sudah ada Zoom untuk UP-nya, untuk UKI-nya, luar biasa kan. Nah, sudah melangkah ke depan ternyata untuk tugas selanjutnya. Dan itu mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami semua. Tetapi mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh tentang UKIN, tentang UP, baik dengan Bunda Tri Susanti maupun dengan saya. Tidak masalah, insya Allah kami kalau bisa dan kami tahu, kami tetap akan berbagi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekarang kita mereview ya, mereview. Kalau mensinkronisasi kayaknya sudah tidak lagi karena sudah ya. Kalau mensinkronisasi berarti ada nanti sesuatu yang dikerjakan dan itu
apabila ada kesalahan diulang lagi supaya menjadi sinkron. Itu kalau mensinkronisasi. Nah, kalau sekarang kita mereview ya, mereview tugas-tugas Bapak Ibu semua. Tapi di sini ya, saya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelumnya satu persatu saya review. Bapak ini apa yang kurang, Ibu ini apa yang perlu ditambahkan, tapi tidak. Nah, untuk pagi ini, insya Allah mungkin hanya keseluruhan saja, secara umum saja. Kenapa? Karena sepertinya tidak ada waktu, kemudian juga Bapak